Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati Harahap dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, kelas 1A. Pada video ini saya akan melaporkan hasil observasi saya terhadap anak yang berusia 3 tahun pada mata kuliah Perkembangan Anak, dosen pembimbing yaitu Ibu Yeni Solviah, SPD MPD. Perkembangan anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun adalah usia di mana anak sudah mulai mengembangkan kemampuannya dalam berbahasa maupun berkomunikasi, seperti mengikuti 2-3 perintah sekaligus dan mulai berbincang menggunakan 2-3 kalimat sekaligus. Perkembangan anak yang pertama yaitu aspek harga diri. Harga diri anak terbentuk dari interaksinya terhadap lingkungannya. Setiap peristiwa yang terjadi akan mempengaruhi pada tingkat harga diri anak. Memiliki harga diri yang tinggi merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dicapai oleh anak. Apabila anak tersebut mengalami peristiwa yang menyenangkan, maka akan berdampak kepada peningkatan harga diri anak. Dan apabila anak tersebut mengalami masalah, maka akan berdampak pada penurunan harga diri anak tersebut. Pada aspek ini, anak yang saya amati sudah bisa berpisah dari pengasuh utama tanpa kesulitan, mengembangkan kemelekatan aman dengan guru, berhasil menyelesaikan tugasnya, memilih kegiatan tanpa bantuan guru, mengajak anak-anak lain bermain, percaya diri bermain di permainan drama, membela haknya, bersemangat melakukan hal-hal untuk dirinya sendiri. Aspek yang kedua yaitu perkembangan emosional. Pada perkembangan ini, anak sudah mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan anak sudah mulai bisa mengendalikan emosinya sendiri. Dalam aspek ini, anak yang saya amati sudah bisa melepas perasaan stres dengan cara yang sesuai, mengungkapkan kemarahan dengan kata ketimbang tindakan yang negatif, bisa bersikap tenang dalam situasi sulit ataupun bahaya, mengatasi perasaan sedih dalam cara yang sesuai, mengendalikan situasi mengagetkan, menunjukkan kesukaan, kasih sayang, dan cinta terhadap orang lain, menunjukkan minat, perhatian dalam kegiatan ruang kelas, tersenyum, dan terlihat bahagia sepanjang waktu. Aspek yang ketiga yaitu permainan sosial. Permainan sosial adalah suatu kegiatan yang melibatkan interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya. Suatu permainan disebut dengan permainan sosial apabila permainan itu melibatkan interaksi anak dengan teman sebayanya ataupun lingkungannya, dan juga cenderung melibatkan motorik halus ataupun motorik kasar. Pada aspek ini, anak yang saya amati sudah bisa menghabiskan waktunya mengamati anak lain bermain sendirian dengan mainan ataupun material serupa, bermain paralel dengan anak lain dengan mainan atau material yang serupa, bermain dengan anak lain dalam permainan kelompok, berteman dengan anak lain, bergabung ke permainan yang sedang berlangsung dengan cara positif, menjaga peran di permainan yang sedang berlangsung dengan cara positif, menyelesaikan konflik permainan dengan cara yang positif. Aspek yang keempat yaitu perilaku prososial. Perilaku prososial merupakan aspek yang paling penting dalam anak yang harus diterapkan dalam anak, seperti membantu, menolong, berempati, sopan santun, toleransi, dan lain sebagainya yang bersifat positif. Pada aspek ini, anak yang saya amati sudah bisa menunjukkan kepeduliannya pada seseorang yang tertekan, bisa mengetahui perasaan anak lain selama konflik, berbagi sesuatu dengan anak lain, memberikan sesuatu ke anak lain, menunjukkan giliran tanpa rewel, menjalankan perintah tanpa rewel, membantu anak lain mengerjakan tugas, membantu ataupun peduli pada anak lain yang membutuhkannya. Aspek yang kelima yaitu gerak motorik kasar. Gerak motorik kasar adalah suatu gerak pada anak yang melibatkan anggota badan secara kasar ataupun keras. Pada aspek ini, anak yang saya amati sudah bisa menuruni tangga dengan kaki bersilangan, mengendalikan kecepatan dan arah saat berlari, melompat dengan kaki bersamaan, meloncat dengan satu kaki, memanjat, menuruni, merambati pohon pendakian, melempar, menangkap, dan menendang bola, mengendarai sepeda roda 3, sepeda, dan skuter atau otopet, melakukan gerak kreatif. Aspek yang keenam yaitu motorik halus, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata sampai tangan.
yang melibatkan juga saraf motorik halus dan dapat dilatih dengan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan secara rutin, seperti bermain puzzle, menyusun balok, memasukkan benda ke dalam lubang, dan sebagainya. Nah, pada perkembangan yang keenam ini, saya belum melihat anak tersebut bisa memutar knop, menuangkan cairan tanpa tumpah, menutup atau membuka resleting, membawa atau menyisipkan benda dengan tangkas, membentuk adonan ataupun tanah liat, menggunakan peralatan gambar atau alat tulis yang lainnya, menggunakan gunting dengan baik, dan menggunakan martil dengan baik. Aspek perkembangan anak yang ketujuh yaitu perkembangan kognitif pada anak yang mengacu pada kemampuan anak untuk memperoleh makna pengetahuan dari informasi yang ia peroleh. Aspek ini meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan pada anak. Pada aspek ini, anak yang saya amati sudah bisa memilah benda berdasarkan bentuk maupun warna, mengelompokkan benda berdasarkan ukuran, meletakkan benda secara berurutan ataupun berangkaian, mengenali dan membuat pola, menampilkan korespondensi satu lawan satu dengan angka. Aspek yang kedelapan yaitu tuturan, merupakan kalimat yang diucapkan oleh anak untuk suatu maksud tertentu. Pada aspek ini, anak yang saya amati sudah bisa mendengar tetapi tidak berbicara, memberi jawaban satu kata, merespon dengan frasa singkat, ikut serta dalam percakapan, bicara dalam kalimat yang panjang, dan mengajukan pertanyaan. Demikianlah laporan observasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kata maupun sikap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.